Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Srianti. Saya mahasiswi di Universitas Mandala Waluya dengan prodi S1 Farmasi. NIM F202001026. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem indera, anatomi, fisiologi mata, dan telinga. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Mari simak video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem indera, anatomi, fisiologi mata, dan telinga. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tangkapan indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Nah, sekarang saya akan membahas tentang mata. Dari kecil kita sudah terbiasa dengan yang namanya mata. Apa yang dimaksud dengan mata? Mata atau indera penglihatan. Mata manusia adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan memiliki beberapa kegunaan. Sebagai alat indera, sel batang dan kerucut pada retina memungkinkan persepsi cahaya sadar dan penglihatan seperti diferensiasi warna dan persepsi kedalaman. Nah, fungsinya mata adalah fungsi mata berikutnya bisa dibilang fungsi mata yang paling umum, yakni sebagai indera penglihatan. Mata dapat digunakan untuk melihat objek yang jauh dan dekat. Cara kerja mata juga cukup kompleks, di mana setiap bagian organ dalam mata memiliki fungsinya masing-masing sehingga sebuah objek dapat dilihat oleh mata. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bagian-bagian mata. Secara garis besar, organ mata kita dibagi menjadi dua bagian, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Pertama, bagian luar mata, yaitu fungsi utamanya sebagai protektor atau pelindung. Bagian-bagian dari bagian luar mata ada alis mata. Alis mata yang berfungsi sebagai menjaga mata dari benda cair dan keringat. Yang kedua, ada kelopak mata. Kelopak mata yang berfungsi sebagai menjaga mata dari debu dan kotoran. Selain itu, kelopak mata juga berfungsi untuk menyapu bulu mata dengan cairan dan mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Kemudian ada bulu mata. Bulu mata yang berfungsi sebagai menyaring cahaya yang akan diterima bola mata. Selanjutnya ada kelenjar air mata. Kelenjar air mata berfungsi sebagai penghasil air mata untuk menjaga mata tetap lembab. Selain itu, kelenjar air mata juga berguna untuk membersihkan debu dan membunuh bibit penyakit di dalam mata. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian mata bagian dalam. Fungsi utama mata bagian dalam yaitu mengolah cahaya untuk menjadi penglihatan. Adapun bagian-bagian dari mata bagian dalam, yang pertama ada otot mata. Otot mata yang berfungsi sebagai mengatur gerakan bola mata. Yang kedua ada kornea. Kornea yang berfungsi menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang ketiga, iris. Ada iris. Iris memberi warna mata dan mengatur
besar kecil pupil, kemudian pupil. Pupil yaitu sebagai mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada aqueous humor. Aqueous humor yaitu fungsinya membiaskan cahaya dan menjaga bentuk bola mata. Selanjutnya ada lensa. Lensa memfokuskan cahaya agar bayangan jatuh pada bintik kuning. Dan ada vitreous humor. Vitreous humor yaitu sebagai penyokong lensa dan menjaga bentuk bola mata. Kemudian di sini ada bintik buta. Bintik buta fungsinya menangkap dan meneruskan rangsang cahaya ke otak. Kemudian ada saraf optik. Saraf optik atau saraf mata yang fungsinya meneruskan rangsang cahaya ke otak. Kemudian bintik kuning. Bintik kuning yaitu tempat jatuhnya bayangan. Selanjutnya ada retina. Retina fungsinya membentuk bayangan benda kemudian dikirim ke saraf mata ke otak. Kemudian ada koroid. Koroid yaitu mengalirkan oksigen dan nutrisi ke retina. Selanjutnya ada sklera. Sklera yang berfungsi melindungi dan mempertahankan bentuk bola mata. Nah, semua bagian-bagian tersebut memiliki peranannya masing-masing. Berikutnya saya akan menjelaskan penyakit yang menyerang mata. Yang pertama ada miopi. Miopi yaitu suatu kondisi saat benda yang dekat tampak jelas tetapi yang jauh tidak. Rabun cenderung diwariskan dalam keluarga. Objek yang jauh terlihat buram. Kondisi ini dapat berkembang secara perlahan atau cepat. Pilihan penanganannya yaitu memakai kacamata, lensa kontak, dan operasi seperti lasik. Yang kedua ada hipermetropi. Kondisi penglihatan ketika benda-benda di dekatnya terlihat kabur atau rabun dekat. Rabun dekat adalah kondisi penglihatan umum pada orang dewasa. Penderita rabun dekat harus menyipitkan mata untuk melihat benda-benda di dekatnya. Membaca, menulis, kerja komputer, atau menggambar untuk jangka waktu yang lama dapat menyebabkan ketegangan mata dan sakit kepala. Pilihan penanganan berupa penggunaan kacamata, lensa kontak, dan operasi seperti lasik. Yang ketiga ada presbiopi. Suatu kondisi saat kemampuan mata untuk secara aktif berfokus pada objek yang dekat perlahan-lahan berkurang dikarenakan usia. Secara ringkas, saya akan menjelaskan urutan cahaya yang masuk ke mata. Yang pertama melalui kornea. Dari kornea kemudian ke pupil, kemudian ke lensa mata, kemudian ke bintik kuning, dan terus ke otak. Pada akhirnya, impuls atau rangsang akan diolah di otak sehingga memungkinkan kita bisa melihat benda tersebut. Nah, itulah penjelasan saya mengenai mata atau indera penglihatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang telinga atau indera pendengaran. Nah, apa yang dimaksud dengan telinga? Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga memiliki fungsi untuk mendengarkan suara. Namun selain itu, telinga juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh Anda. Sekarang saya akan membahas tentang bagian-bagian telinga. Secara garis besar, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada telinga luar, kedua telinga tengah, dan yang ketiga telinga
telinga dalam. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, telinga luar. Fungsi utamanya yaitu menangkap bunyi dari lingkungan sekitar untuk diteruskan ke telinga bagian tengah. Bagian-bagian dari telinga luar ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Nah, daun telinga terbentuk oleh susunan tulang rawan yang memiliki bentuk khas untuk mendukung fungsinya, yaitu untuk memusatkan gelombang bunyi dan menyalurkan ke liang telinga. Sedangkan lubang telinga fungsinya yaitu tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Dan liang telinga atau saluran telinga sendiri fungsinya yaitu meneruskan rangsangan bunyi ke telinga bagian tengah. Sekarang saya lanjut ke telinga bagian tengah. Fungsi utama telinga bagian tengah yaitu mengubah gelombang bunyi yang ditangkap telinga luar menjadi getaran. Getaran tersebut akan diteruskan ke telinga dalam. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan ada 3 tulang pendengaran. Yang pertama tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi, dan yang ketiga ada saluran eustachius. Yang pertama ada gendang telinga, berupa selaput tipis yang sangat peka terhadap bunyi. Gendang telinga ini akan mengubah gelombang menjadi getaran. Kemudian ada 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, sanggurdi, memperkuat dan menghantarkan getaran dari gendang telinga ke saluran yang lebih dalam. Sekarang ada saluran eustachius, yaitu fungsinya menghubungkan rongga mulut dengan telinga dan mengatur keseimbangan tekanan darah. Nah, sekarang lanjut ke telinga dalam. Telinga dalam ini adalah pusat kendali dari indera pendengaran kita. Fungsi utama telinga dalam yaitu mengubah getaran menjadi rangsangan bunyi dan meneruskan melalui saraf otak. Telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran, tingkat oval, tingkat bundar, rumah siput, dan saraf pendengaran. Yang pertama ada tingkat oval. Tingkat oval ini adalah celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang pendengaran. Fungsi dari tingkat oval ini adalah meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput. Sekarang tingkat bundar. Tingkat bundar adalah celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga. Fungsi dari tingkat bundar ini adalah meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput. Kemudian ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran ini terdiri 3 saluran penghubung dengan tingkat oval, yaitu fungsinya sebagai alat keseimbangan tubuh. Selanjutnya rumah siput. Rumah siput atau koklea ini terbentuk tabung yang melilit seperti cangkang siput dan di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Fungsi dari rumah siput yaitu menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada saraf pendengaran. Fungsinya menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak. Nah, sekarang saya akan menjelaskan penyakit yang sering menyerang telinga atau indera pendengaran. Yang pertama ada radang telinga.
peradangan pada telinga bagian dalam, tengah, atau luar, biasanya disertai infeksi. Yang kedua ada tuli, kehilangan pendengaran total atau signifikan. Ketulian biasanya hasil dari kerusakan bagian dalam atau saraf telinga. Ketulian dapat disebabkan oleh cacat bawaan, cedera, penyakit, obat-obatan tertentu, paparan suara keras, atau pengausan terkait usia. Gejala utama yaitu tidak dapat mendengar suara. Bagi sebagian orang, mendengar dapat diwujudkan dengan operasi atau perangkat dengar. Keahlian membaca bibir, teks ditulis atau dicetak, dan bahasa isyarat dalam komunikasi. Yang ketiga ada perikondritis. Perikondritis merupakan kondisi infeksi pada perikondrium. Penanganan perikondritis harus dilakukan dengan segera. Jika terlambat ditangani, perikondritis dapat menyebabkan komplikasi permanen, yaitu cauliflower ear. Baiklah, itulah hasil dari materi yang saya jelaskan tadi. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.